Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan majelis yakni dalam mengkaji membahas ilmu di dalam agama kita ini. Dan seperti yang kita sebutkan di minggu sebelumnya atau minggu sebelumnya, bahwasanya kita untuk akhir-akhir ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ini masalah di sini kayaknya. Mana? Di sana apa deh? Ganti. Baik, alhamdulillah. Profesional ya. Terus satu nanti kos ini. Insyaallah barakallah. Baik. Jadi jemaah sekalian, kita membahas di sini hal-hal yang penting ya. Yakni yang berkaitan dengan puasa. Dan ingat bahwasanya rujukan utama kita yaitu adalah dengan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kitab itu berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita kemarin sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa. Kemudian berikutnya yang ini juga penting untuk kita bahas, yaitu adalah yang berkaitan dengan sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian dikarenakan di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi inilah jemaah sekalian yang harus kita perhatikan juga, bahwasanya sahur itu juga termasuk syariat di dalam agama kita. Karena terkadang sebagian orang itu malas sekali untuk melaksanakan sahur ini. Padahal sahur ini banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk bersahur itu. Tapi banyak dari kita kadang itu malas, apalagi kalau sahur itu biasanya makan itu tidak selera. Meskipun nanti lauk pauknya itu enak, tapi kalau di waktu sahur makannya itu biasanya kadang kurang selera juga. Ini ujian ya mas kalian. Tapi sebenarnya yang namanya sahur itu banyak sekali kata Rasulullah keberkahannya ya. Fa inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan para ulama jelaskan bahwasanya sisi keberkahan sahur itu banyak sekali. Seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di antaranya adalah yaitu menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan sahur ini adalah merupakan ajaran Rasulullah, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya
mereka juga dahulu melakukan sahur. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin itu untuk melakukan wisol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan puasa wisol. Jadi puasa wisol itu sama orang ketika dia berpuasa tidak berbuka dan juga tidak sahur sampai masuk hari berikutnya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan oleh Allah untuk melakukan puasa wisol ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuwasilu wa inni uwasilu. Jangan kalian itu melakukan puasa wisol, tapi saya melakukan puasa wisol. Fa inni lastu kahayatikum. Dikarenakan saya tidak sama dengan kalian, fa inna ma ut'amu wa usqa. Dikarenakan saya ini mendapatkan makanan dan minuman. Saya diberi makan dan juga diberi minum oleh Allah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwasanya umatnya tidak boleh untuk melakukan puasa wisol, tidak buka dan juga tidak sahur nyambung untuk hari berikutnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusus bagi beliau boleh untuk melakukan puasa wisol. Dan Rasulullah jelaskan bahwasanya karena kata Rasulullah, saya ini tidak sama dengan kalian. Saya mendapatkan makan dan juga minum dari Allah. Dan ulama sebagian menafsirkan bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dibolehkan untuk melakukan wisol ini karena Rasulullah itu mendapatkan makanan dari surga. Ini menurut sebagian ulama. Jadi makanya Rasulullah di situ tidak lapar seperti manusia. Ketika puasa itu kan kalau tidak sahur tidak buka kan berat jemaah. Tapi Rasulullah kenapa kuat untuk melakukan itu dan tidak masalah bagi beliau? Sebagian ulama mengatakan karena Rasulullah itu mendapatkan makan dan minum dari surga. Tetapi pendapat ini sebagian ulama yang lain tidak sependapat, artinya tidak menerima dengan pendapat ini. Karena yang pertama yaitu butuh dalil. Dalilnya mana? Bahwasanya Rasulullah pernah makan makanan dari surga. Yang ada adalah Rasulullah dahulu pernah ketika sholat kemudian memanjangkan tangannya untuk mengambil anggur yang ada di surga. Ketika sholat ditampakkan oleh Allah anggur. Kemudian Rasulullah tiba-tiba memanjangkan tangannya itu. Ketika itu kemudian Rasulullah menariknya. Ternyata ketika mau diambil oleh Rasulullah, kemudian ternyata dilarang. Karena Rasulullah masih belum saatnya. Makanya kalau seandainya dikatakan bahwasanya Rasulullah pada saat itu dia mendapatkan makan dan minum dari surga, maka ini pertama butuh dalil. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Rasulullah itu mendapatkan makan dan minum dari surga, berarti memang beliau tidak puasa. Tidak puasa wisol berarti. Maka pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Dan sebagian ulama ada mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wisol ini dan beliau dikatakan mendapatkan makan dan minum, maka maksudnya adalah beliau itu karena dikaruniai oleh Allah kelezatan dalam beribadah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jamaah kalau sudah ibadah itu melupakan segala-galanya. Jadi lupa dengan makan, lupa dengan minum, lupa dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau lagi bersedih, apa yang beliau lakukan? Melakukan sholat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikanlah penyejuk mataku ini di dalam sholat, kata Rasulullah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ibadah, maka beliau merasakan kenikmatan tersendiri yang tidak dirasakan oleh semua orang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan untuk melakukan wisol, yakni tidak makan ketika puasa tidak buka dan juga tidak sahur sampai nyambung pada hari berikutnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kelezatan tersendiri ketika beribadah yang sampai melupakan makan dan minum. Nah, jadi jemaah sekalian, intinya sahur itu diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW dahulu itu beliau bersahur dengan para sahabat. Ketika sudah iqomah, beliau berangkat menuju
masjid untuk mengerjakan sholat. Sehingga sahur itu adalah merupakan ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisi keberkahan yang kedua, yaitu sahur itu menyelisih ahli kitab. Karena orang-orang ahli kitab, ya mas kalian, kalau mereka itu berpuasa, maka mereka tidak bersahur. Orang-orang ahli kitab. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang ahli kitab dalam banyak hal. Seperti misalnya orang-orang ahli kitab itu, ya orang-orang Yahudi, mereka tidak mau sholat dengan menggunakan sandal. Orang Yahudi itu nggak mau sholat pakai sandal, sehingga mereka itu kalau sholat itu selalu dibuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat agar supaya mereka itu sholat dengan menggunakan sandal untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Dan seterusnya dari hal-hal yang memang di situ kita diperintahkan untuk menyelisih ahli kitab. Dan termasuk di situ yaitu adalah kita hendaknya ketika berpuasa bersahur. Dikarenakan ini untuk menyelisih ahli kitab yang mana mereka tidak mau untuk bersahur ketika berpuasa. Dan juga sahur ini jemaah sekalian, kalau seandainya seorang berpuasa kemudian sebelumnya itu sahur, maka dia akan mendapatkan energi, kekuatan yang bisa untuk melakukan ibadah dengan baik, dengan maksimal. Kalau seandainya seorang dia tidak bersahur, tentunya nanti ketika di waktu siang dia akan sangat lapar. Kemudian energinya itu habis. Sehingga kalau sudah lemes badannya, ibadah pun males jadinya. Akhirnya apa ya? Tidur saja sudah. Tidur terus. Padahal kita ketika berpuasa itu disyariatkan untuk memperbanyak ibadah. Makanya di situ kita disyariatkan untuk bersahur. Hikmahnya adalah agar supaya kita ini di waktu siang tetap bisa beraktivitas dengan baik karena energi masih belum habis. Makanya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan juga di dalam sahur itu akan menambah semangat seseorang untuk melakukan ibadah. Kemudian kata para ulama, dengan sahur itu maka orang tidak akan terlalu lapar. Yang mana lapar itu biasanya membuat orang itu selalu emosi. Orang itu kalau sudah lapar, ya mas kalian, biasanya nggak bisa menjaga emosinya. Pengennya itu marah terus. Orang kalau sudah lapar itu. Makanya disyariatkan untuk bersahur. Agar supaya emosi manusia, emosi kaum muslimin itu tetap terjaga ketika dia dalam kondisi puasa karena tidak terlalu lapar. Yang mana kalau seandainya seseorang itu dia berpuasa namun dia melampiaskan emosinya, maka pahalanya itu akan terhapus. Karena kalau seandainya seorang itu marah, kemudian marahnya itu dilampiaskan, maka ini adalah perbuatan maksiat, dosa. Seorang itu wajib bersabar. Sabar itu hukumnya adalah wajib. Makanya orang itu harus menahan emosinya. Kalau seandainya marah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, kalau seandainya berdiri maka disuruh duduk. Kalau seandainya duduk maka disuruh berbaring. Agar supaya orang ini tidak melampiaskan amarahnya. Kalau seandainya seorang dia itu emosi kemudian dilampiaskan, maka dia terjatuh ke dalam dosa, maksiat. Kalau dia terjatuh ke dalam maksiat, maka puasanya tentunya gugur pahalanya, meskipun tidak batal. Ingat, orang ketika puasa marah-marah kayak apa, ya mah nggak batal puasanya. Tetapi yang batal itu pahalanya. Orang ini nggak akan mendapatkan pahala. Puasa tapi kerjaannya marah-marah terus, nggak akan dapat pahala dia. Makanya kita disyariatkan untuk bersahur. Tujuannya apa? Agar supaya laparnya orang yang berpuasa ini tidak terlalu berat. Ya, dengan sahur tadi itu, sehingga emosinya ya, juga masih bisa untuk dikontrol. Ya. Dan juga di antara faedah dari bersahur itu,
yang menyebabkan di dalamnya itu terdapat keberkahan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dikarenakan di dalam sahur itu ada kesempatan untuk bersedekah. Makanya kalau kita lihat ya mas kalian, dulu itu Nabi SAW sahurnya itu berjamaah. Ya, jadi sahurnya itu bareng-bareng. Dan itu mungkin jarang kaum muslimin mengamalkan. Ya, di tempat kita ya tentunya ya, itu kadang jarang kaum muslimin itu sahur secara berjamaah di masjid misalnya ya. Sahur berjamaah itu kadang jarang, kecuali mungkin anak-anak pesantren saja yang mengamalkan itu. Tapi kalau orang-orang umum kadang biasanya mereka malas mau mengadakan sahur secara berjamaah itu. Biasanya mereka lebih suka berbuka dengan cara jamaah kalau berbuka. Ya tidak ada masalah, tapi sebenarnya termasuk sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yaitu adalah sahur secara berjamaah, bareng-bareng makannya itu. Nah, ini kalau bisa diterapkan itu. Ya, jadi misalnya di sini ya ada acara sebelum sebelum sholat subuh misalnya ya, maka kita misalnya kumpul dulu sahur gitu ya, atau misalnya yang punya kesempatan misalnya baca Al-Quran dulu dari jam 3 misalnya, atau misalnya melanjutkan sholatnya dan seterusnya, kemudian nanti sahur bareng. Itu sunnah sebenarnya, itu sahur secara berjamaah itu. Jadi di sana itu ada kesempatan untuk bersedekah ya. Jadi makanya Nabi SAW sebutkan, tasaharu, sahurlah kalian, dikarenakan di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan juga sebagian orang terkadang sahurnya itu bukan di waktu sahur, yang merupakan kekeliruan ya mas kalian ya, yang merupakan kekeliruan. Kadang kita itu sahurnya itu ketika mau tidur. Kita kadang pikirannya itu sahur, jadi daripada nanti ketika mau subuh makan, sahurnya adalah sebelum tidur. Tidurnya misalnya jam 9, sehingga berarti sahurnya jam berapa? Ya setengah 9 atau mungkin kurang lebih dari itu. Maka jamaah sekalian, bahwasanya itu sebenarnya bukan waktu untuk bersahur. Ingat itu, bahwasanya itu bukan merupakan waktu untuk bersahur. Sahur itu kata Imam Nawawi rahimahullah dimulai dari pertengahan malam. Ini menurut Imam Nawawi. Kapan orang itu dikatakan mulai sahur? Yaitu adalah ketika mulai pertengahan malam sampai masuk waktu subuh. Terbit fajar, selesai sudah makan kan itu. Puasa sudah, terbit fajar subuh itu, fajar shodiq. Selesai berarti makan. Tapi dimulai awalnya itu kapan? Sahur itu dikatakan dia itu orang bersahur. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sahur itu dimulai ketika pertengahan malam. Berarti kalau seandainya sahur itu jam 9, setengah 9 misalnya, maka berarti itu tidak dikatakan sahur, tapi ya makan biasa ya. Jadi itu bukan sahur, tapi itu makan biasa. Sunnahnya sebenarnya yaitu adalah semakin akhir semakin bagus ya. Jadi orang itu jamaah sekalian bersahur itu semakin dia itu dekat dengan terbit fajar shodiq itu, maka itu lebih bagus. Semakin akhir semakin bagus, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kata Nabi SAW, mazalan nasu fi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahur, atau wa akharu as-suhur. Kata Rasulullah, manusia ini senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka dan mereka mengakhirkan sahur. Berarti memang disunahkan kita itu sahur itu semakin akhir ya, semakin akhir itu semakin bagus. Makanya nanti di hadis berikutnya ini Nabi SAW ketika sahur dengan para sahabat, maka jarak antara iqamah dengan sahurnya Nabi SAW itu adalah 50 ayat. Jarak antara sahurnya Rasulullah dengan iqamah itu 50 ayat. Jadi sekitar 50 sekitar berapa? 10 atau 15 menitan. 10 atau 15 menit. Ya, sebelum iqamah, bukan sebelum adzan.
sebelum iqamah, bukan sebelum adzan. Ya. Jadi sangat dekat sekali dengan waktu subuh itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam minal fajri, dari fajar subuh. Sehingga orang itu sebenarnya kapan sih dia itu berhenti makan? Maka berhenti makannya itu adalah ketika terbitnya fajar itu sebenarnya. Makanya kalau seandainya, mungkin saya sebelumnya pernah jelaskan di sini, sahur itu tidak harus makanan dengan nasi, lauk pauknya dengan banyak, tidak harus dengan itu. Kalau seandainya seorang ingin melakukan itu, nggak ada masalah. Dia sahur misalnya dengan makanan, dengan menu yang lengkap seperti itu, misalnya tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya seorang itu lagi tidak mood, dia misalnya lagi males ya untuk bersahur, misalnya lagi berat, lagi mulutnya misalnya lagi nggak enak, maka sebenarnya ada solusinya. Jangan kita itu tinggalkan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Orang itu sudah dikatakan sahur, mengakhirkan sahur juga, meskipun dia itu dengan seteguk air itu. Makanya kata Nabi SAW, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Hendaknya kalian itu bersahur meskipun dengan seteguk air saja. Jadi kalau seandainya antum lagi mood, misalnya nggak mood ya, lagi nggak suka makan, ambil air, ya misalnya itu antum minum, sudah cukup. Sahur itu berarti sudah. Daripada tidak sahur sama sekali. Ingat ini, daripada tidak sahur sama sekali. Tidak sahur itu meskipun dengan seteguk air saja. Makanya Nabi kita SAW itu juga dahulu itu sahurnya itu kadang dengan beberapa butir kurma. Ya, kadang dengan beberapa butir kurma saja dimakan, kemudian sudah habis itu sholat. Jadi jangan ditinggalkan yang namanya sahur itu, karena di dalamnya itu penuh dengan keberkahan. Dan juga kata Nabi SAW, as-sahuru barakatun fala tada'uhu walau an yajra ahadukum jur'ata ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Nabi SAW, sahurlah, atau sahur itu adalah merupakan keberkahan. Sahur itu adalah merupakan keberkahan, maka jangan kalian tinggalkan dia. Meskipun seorang di antara kalian itu bersahur dengan meminum seteguk air. Dikarenakan para malaikat, dikarenakan Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Jadi jamaah sekalian lihat di situ ya, dalam hadis ini Allah dan Rasulnya itu bersolawat atas orang-orang yang bersahur itu. Sehingga eman kalau seandainya kita tinggalkan yang namanya sahur ini dengan alasan tidak enak, dengan alasan tidak mood segala macam, padahal kita bisa sahur dengan minum air tadi itu. Ya, untuk mendapatkan keberkahan. Apalagi di situ mendapatkan sanjungan, pujian dari Allah. Ya, sholawatnya Allah untuk manusia ini maksudnya adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Adapun sholawatnya para malaikat, maka maksudnya adalah doa malaikat, doa kebaikan malaikat kepada Allah untuk orang-orang yang bersahur. Jadi kalau seandainya malaikat bersolawat atas orang tertentu, maka maksudnya di situ adalah para malaikat ini mendoakan kebaikan untuk orang itu kepada Allah. Sehingga seorang yang bersahur itu mereka mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Sehingga jamaah sekalian ingat bahwasanya sahur ini hendaknya kita lakukan. Kalau bisa secara berjamaah, bareng-bareng kalau bisa. Kalau seandainya tidak, ya lakukan sahur itu meskipun sendirian. Dan kalau seandainya bisa, ya makan seperti biasanya. Tapi kalau seandainya lagi tidak mood, maka jangan tinggalkan meskipun seteguk air. Minum. Ya, kemudian habis itu kita berpuasa. Dan para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, semuanya itu sepakat
semuanya itu ijma bahwasanya yang namanya sahur itu dianjurkan dan sunnah. Ya, jadi semuanya itu sepakat bahwasanya yang namanya sahur ini dianjurkan. Dan itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibnul Munzir. Pada hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaidin kam kana bainal adhani was suhur? Qala qadru 50 ayah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri menuju salat. Anas berkata, aku berkata kepada Zaid, berapakah jarak antara azan dengan sahurnya Nabi? Maka kata Zaid, qadru 50 ayat, jaraknya adalah 50 ayat. Adzan di sini maksudnya adalah iqamah. Jadi jarak antara iqamahnya sholat dengan sahurnya Rasulullah itu adalah 50 ayat. Seperti tadi itu sekitar 50 atau 15 menit. Ya, 15, 10 atau 15 menit. Jadi jaraknya itu sangat dekat sekali dengan sholat. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahurnya itu adalah dengan cara berjamaah dengan para sahabatnya itu. Kemudian hadis berikutnya, jemaah sekalian, dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mendapati subuh sedangkan beliau dalam kondisi junub disebabkan istrinya. Artinya beliau di malamnya itu melakukan hubungan badan. Summa yaghtasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya orang ketika berpuasa, ketika di bulan Ramadan, maka malamnya itu boleh untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Boleh. Jadi tidak ada larangan di situ, ya. Orang itu melakukan hubungan badan dengan istrinya ketika di malam hari bulan Ramadan. Tidak ada larangan. Makanya ada yang mengatakan misalnya tidak boleh dan lain sebagainya, itu salah. Yang benar yaitu adalah dibolehkan. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, kata Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah, dihalalkan bagi kalian di waktu malam puasa, ya, di malam hari puasa, maksudnya malam bagi orang yang berpuasa malamnya, ar-rafathu ila nisaikum, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Dihalalkan oleh Allah. Yang tidak boleh itu adalah ketika di waktu siang dengan sengaja. Itu yang tidak dibolehkan. Adapun ketika di waktu malam maka dibolehkan. Dan bahkan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk waktu subuh masih belum mandi. Sampai ketika beliau mau sholat baru beliau mandi junub. Berarti beliau masuk di waktu subuh itu masih dalam kondisi punya hadas besar, berarti dalam kondisi junub. Sehingga jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya orang misalnya dia ingin berpuasa besoknya misalnya, kemudian habis itu di malamnya dia misalnya junub, ketika masuk waktu subuh dia misalnya bablas, tidak sempat mandi misalnya, atau misalnya karena dia bersahur, ya. Jadi kalau seandainya dia tidak sahur, nanti masuk waktu subuh. Kalau seandainya dia mandi dulu, nggak cukup untuk sahur, misalnya gitu. Maka tidak ada masalah bagi dia itu untuk makan dulu, sahur, kemudian ketika orang sudah adzan, misalnya baru dia
mandi. Tidak ada masalah, boleh. Dan itu yang terjadi pada Nabi SAW. Masuk waktu subuh, beliau masih dalam kondisi junub, tidak sempat mandi, sehingga berarti beliau berpuasa dalam kondisi junub pada saat itu. Karena kan ketika terbit fajar itu sudah mulai berpuasa jemaah. Dan Rasulullah ternyata mandinya ketika sudah terbit fajar. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya bukan syarat sahnya puasa orang itu harus suci dari junub, dari hadas besar. Bukan syarat. Yang tidak dibolehkan itu adalah orang junub dengan sengaja ketika sudah terbit fajar. Beda. Kalau malam misalnya junub, masuk waktu subuh, tidak ada masalah. Karena dia memulai junubnya adalah ketika di waktu malam. Tapi kalau seandainya seseorang ini dia melakukan hubungan badannya itu ketika sudah masuk waktu subuh, maka inilah yang menyebabkan orang ini pertama berdosa, puasanya batal, tidak sah, dan harus bayar kafarat. Kalau berhubungan badan ketika sudah masuk waktu subuh, dosa dia itu. Harus dia nanti bahkan mengganti. Nanti insya Allah ada hadisnya tentang masalah itu. Kemudian lagi misalnya orang ihtilam. Ihtilam itu jamaah mimpi basah. Kalau seorang itu misalnya mimpi basah ketika waktu malam, masuk waktu subuh misalnya dia belum sempat mandi. Jadi mandinya misalnya ketika sudah mau berangkat sholat baru mandi, tidak ada masalah. Orang ihtilam. Karena Nabi SAW melakukan hubungan badan di waktu malam dengan istrinya saja ketika masuk waktu subuh dalam kondisi junub, nggak batal puasanya, maka berarti orang yang ihtilam mimpi basah, yang memang itu tidak keinginan dia sendiri, maka itu lebih layak lagi dia sah puasanya. Bahkan kalau seandainya orang ini ihtilam mimpi basah ketika di waktu siang, maka dia juga tidak batal puasanya. Jadi misalnya ketika siang-siang tidur misalnya, kemudian habis itu mimpi basah dia misalnya, maka dia juga tidak batal puasanya, karena itu juga tidak sengaja. Kalau sengaja maka baru dia batal puasanya. Sengaja misalnya, maka dia batal puasanya. Mengeluarkan sperma dengan sengaja atau sengaja melakukan hubungan badan di waktu siang hari bulan Ramadan ketika sudah terbit fajar subuh, maka ini batal puasanya. Kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan sedangkan dia berpuasa, barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa lalu dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya dikarenakan Allah memberinya makan dan minum. Allah yang memberi dia makan dan minum. Jadi orang misalnya ketika di siang hari misalnya ini karena melihat makanan tiba-tiba dia masukkan ke dalam mulutnya kemudian dia telan. Misalnya ini. Jadi dia misalnya dia di siang hari bulan Ramadan misalnya karena mungkin bangun tidur, ketika bangun tidur kemudian melihat makanan langsung dia makan misalnya. Atau misalnya bangun tidur kemudian melihat minuman langsung dia minum. Siang-siang ini misalnya di bulan Ramadan. Maka orang yang semacam ini tidak batal puasanya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya dia mendapatkan makan dan minum dari Allah. Allah yang ngasih makan dia dan Allah yang ngasih dia itu makan dan minum. Jadi rezeki. Orang misalnya sudah kenyang baru ingat, oh ternyata bulan Ramadan. Wis parek. Maka itu rezeki. Dan ulama jelaskan mas sekalian, kalau sengaja berarti batal.
berdasarkan dengan kebalikan dari hadis ini. Karena di dalam hadis ini yang mendapatkan keringanan yaitu adalah orang yang lupa. Berarti kalau orang itu sengaja, maka dia jangan dilanjutkan puasanya, sudah batal puasanya itu. Jadi dia tidak boleh melanjutkan puasanya. Yang ada itu menurut sebagian ulama yaitu adalah imsak. Jadi dia misalnya ketika siang hari dia makan, dia batal puasanya kalau dia makan dengan sengaja tadi tanpa uzur. Dia makan, maka dia sudah batal puasanya, kemudian dia nggak boleh makan lagi sampai nanti masuk waktu maghrib. Batal puasanya, harus dia ganti menurut sebagian ulama. Di hari yang lain, menurut sebagian ulama ya, sebagian ulama yang lain kalau sengaja itu nggak ganti, tapi dia dosa. Batal puasanya, nggak bisa ganti, dosa dia. Nggak bisa ganti dia, tapi dia dosa, harus bertobat. Sebagian ulama mengatakan dia tetap harus ganti, menurut sebagian ulama yang lain. Jadi kalau seandainya dia sengaja makan itu, maka dia puasanya batal, tidak boleh melanjutkan puasanya, dan dia tidak boleh makan setelah itu sampai masuk waktu maghrib. Ini namanya imsak. Wajib dia imsak menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena dia dituntut untuk menghormati bulan Ramadan. Tidak boleh dia itu merendahkan bulan Ramadan dengan sengaja makan dan minum padahal masih belum waktunya. Orang ini dia telah merusak kehormatan bulan Ramadan. Jadi sebagian ulama mengatakan dia wajib untuk imsak. Dan juga termasuk di sini yaitu adalah orang yang sedang makan kemudian dia ingat siang hari misalnya ya. Kemudian misalnya ketika dia mau telan kunyah-kunyah, dia ingat bahwasanya bulan Ramadan di siang hari dia. Maka tidak boleh bagi dia untuk dilanjutkan untuk ditelan. Jadi harus apa? Dibuang. Harus segera dia buang itu. Gak boleh dia lanjutkan telan. Wah, eman-eman. Gak boleh dilanjutkan. Ya, batal puasanya kalau dia lanjutkan. Jadi harus dia buang. Dan para ulama jelaskan bahwasanya bagi para ibu itu boleh untuk menyicipi makanan tapi juga tidak boleh untuk ditelan. Dalam artian ketika dia masak misalnya, para ibu jamaah ya, yang dia misalnya ketika lagi masak makanan, yang khawatir nanti ketika selesai makanannya ternyata tidak pas, tidak enak, membuat suaminya nanti kecewa ya, misalnya ini. Kemudian habis itu makanannya terbuang karena tidak ada yang suka untuk memakannya. Maka boleh bagi para ibu itu untuk menyicip makanan tersebut tapi harus dia buang. Jangan nyicip satu suap. Enak apa enggak? Cicipi. Nyicip itu sedikit. Jadi dia ambil sedikit misalnya, kemudian misalnya dikira pas ya, asinnya, manisnya mungkin. Kemudian itu dia buang lagi, dia keluarkan yang sudah dimasukkan dalam mulut itu. Nggak boleh dia lanjutkan ditelan. Adapun kalau seandainya masih ada bekas-bekasnya, misal ini ya, ketika sudah nyicip asin misalnya ya, dibuang, gak hilang-hilang misalnya. Asinnya itu jangget, gak hilang-hilang, dilepeh. Maka kata para ulama ini dimaafkan. Kalau dia sudah berusaha untuk membuang ya, kemudian habis itu masih ada misalnya bekas-bekasnya itu, maka ini tidak masalah. Karena yang membatalkan itu bukan bekas, tetapi memang makanan itu meskipun sedikit. Kalau itu makanan ditelan baru dia batal puasanya. Tapi kalau seandainya dia itu adalah bekas, maka tidak ada masalah. Ya, bekas misalnya sama seperti antum ketika kumur-kumur. Ya kan? Antum ketika kumur-kumur setelah dibuang masih ada apa tidak rasanya itu jemaah? Hah? Kan masih ada itu rasa-rasa segernya kan? Jadi antum kumur-kumur misalnya kemudian dibuang, tidak ada masalah. Rasulullah membolehkan orang itu untuk berkumur-kumur. Tidak dilarang oleh Rasulullah dahulu. Tapi konsekuensinya kalau yang kita rasakan ketika seorang itu sudah berkumur-kumur, pasti nanti di situ setelah dibuang
mulutnya itu terasa ada airnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ini juga dimaafkan, tidak ada masalah. Dibiarkan, tidak ada masalah. Karena sudah dibuang airnya. Karena itu hanya sekedar athar. Itu hanya bekas saja. Dan bekas tidak ada masalah. Makanya kalau misalnya ada yang tanya, bagaimana apakah boleh seorang di siang hari bulan Ramadan misalnya dia gosok gigi? Boleh apa tidak misalnya? Maka kita katakan bahwasanya hukumnya adalah boleh apa tidak? Boleh. Yang benar boleh. Adapun hadis misalnya istaku bil ghadati wala tastaku bil ashi. Silakan kalian itu gosok gigi di waktu pagi, tapi jangan gosok gigi di waktu siang. Maka hadisnya ini lemah. Hadisnya dhaif. Jadi dari sisi rawinya ada yang membuat hadis ini dilemahkan, tidak sahih. Sehingga jemaah sekalian kembali kepada hukum asal bahwasanya gosok gigi itu tidak ada masalah. Cuman kalau bahasanya ulama, usahakan jangan pakai pasta gigi. Itu kalau yang disebutkan fatwa-fatwa para ulama ya, usahakan jangan pakai pasta gigi. Meskipun pakai pasta gigi itu tidak membatalkan puasa. Kecuali antum odol ditelan misalnya, enak apa enggak, batal dia, sengaja ditelan misalnya. Tapi kalau seandainya cuma digunakan untuk apa itu ya, pembersihnya itu ya, supaya mulutnya tidak terlalu bau misalnya, dia gosok gigi itu kemudian habis itu dia buang, tidak ada masalah, tidak sampai batal puasanya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh kalau pakai pasta gigi itu. Ya, menurut sebagian ulama hukumnya adalah makruh. Nah, jadi jamaah sekalian intinya adalah orang yang makan dan minum ketika dia sedang puasa namun dia lakukan itu karena lupa, maka tidak batal puasanya. Silakan dia lanjutkan puasanya itu. Dan termasuk di sini yaitu adalah orang yang lupa melakukan hubungan badan. Jadi dia ketika siang hari misalnya ya, lupa jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian selesai, ingat dia, oh ternyata ini adalah bulan Ramadan. Maka sama di sini seperti makan dan minum yang lupa. Bagi orang yang lupa, ya ini puasanya tidak batal. Ya, puasanya itu tidak batal. Jadi dia lanjutkan puasanya tadi itu. Kemudian hadis berikutnya, ini jemaah sekalian berkaitan dengan kafarat puasa atau kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Kafarat bagi orang yang melakukan hubungan badan ketika siang hari bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, tatkala kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang berkata, ada seorang datang dan berkata, ya Rasulullah saya binasa. Jadi orang ini ya, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba orang ini datang. Ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya binasa sudah. Kemudian kata Nabi SAW, faqal ma ahlakaka au malaka. Kata Nabi SAW, apa yang membuat kamu binasa? Apa yang kamu lakukan? Kemudian qala, orang ini mengatakan, waqatu alam ro'ati wa ana shaimun. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya menggauli istri saya sedangkan saya dalam kondisi puasa. Jadi dia ini jamaah sekalian sadar bahwasanya dia itu salah. Sadar bahwasanya dia itu dosa. Kemudian dia minta solusi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sudah salah ini. Saya dosa.
Ketika ditanya, apa yang membuat kamu itu salah? Apa yang membuat kamu itu dosa? Kata orang tersebut, saya melakukan hubungan badan dengan istriku, padahal saya sedang puasa di bulan Ramadan. Wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan. Dalam riwayat yang lain, saya telah melakukan hubungan badan dengan istriku ketika siang hari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menjumpai budak untuk kamu merdekakan? Qala la. Orang ini mengatakan tidak ya Rasulullah. Jadi Rasulullah di situ suruh dia itu untuk memerdekakan budak sebagai bentuk kafarat atas dosanya dia itu. Jadi Rasulullah perintahkan dia untuk memerdekakan budak. Kemudian orang ini mengatakan, lah tidak ya Rasul, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah kamu itu mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Jadi orang ini ketika dia tidak mampu untuk memerdekakan budak, disuruh oleh Rasulullah untuk puasa selama 2 bulan. Sama, dia mengatakan qala la. Kata orang tersebut, tidak ya Rasulullah, saya tidak mampu. Jadi puasa 2 bulan pun tidak mampu dia. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu itu bisa memberikan makanan 60 orang miskin? Kamu punya makanan enggak untuk kamu kasihkan kepada 60 orang miskin? Qala, kemudian dia mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Jadi jamaah, orang ini dikasih solusi berapa jamaah? 3 ya. Jadi disuruh memerdekakan budak, tidak bisa. Kemudian disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu juga. Tidak bisa. Kemudian disuruh ngasih makan 60 orang miskin. Sama, dia juga nggak bisa. Tiga-tiganya nggak bisa. Kemudian qala fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diam. Fa bainama nahnu ala dzalika id utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Tatkala kita dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan 1 keranjang kurma. Jadi ketika diam, tiba-tiba ada orang bawa sekeranjang kurma, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, aina sa'ilu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana orang yang tanya tadi? Dibawakan apa? Sekeranjang kurma tadi itu ya. Jadi kata Rasulullah, mana orang yang tanya tadi itu? Qala ana, kata orang tersebut, saya ya Rasulullah. Saya tadi itu yang salah itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal khudh hadza fatasaddaq bihi. Kata Rasulullah, kalau gitu ini ambil, kamu sedekahkan itu. Dengan kurma ini, kamu bawa dah, kamu sedekahkan itu. Faqala, kemudian orang itu masih ngelak, ya bukan ngelak ya, dengan mengatakan gini, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini mau dikasihkan siapa? Sama orang yang lebih miskin daripada saya. Hah? Jadi dikasih kurma, suruh bayar kafaratnya dengan kurmanya tadi. Kemudian habis itu orang ini bilang, apakah sama orang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harrataini ahla baitin afqara min ahli baiti. Ya Rasulullah, di antara 2 lembah ini, di antara 2 bukit ini, orang yang paling miskin itu saya. Gak ada lagi, cuma saya toh yang paling miskin itu. Kemudian fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai gigi taringnya itu kelihatan. Summa qala, kemudian kata Rasulullah, at'imhu ahlaka. Udah, kasih keluarga kamu sudah sana. Jadi sudah dosa dapat hadiah. Bonus ya. Tapi intinya jamaah sekalian, orang ini semua udzur ya. Orang ini udzur. Jadi dia miskin, tidak punya apa-apa ya.
Sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang kondisinya seperti dia tidak wajib bayar kafarat. Tapi dosa ya. Dosa tetapi dia tidak wajib bayar kafarat. Terus sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya dia saat itu tidak wajib untuk membayar kafarat, tetapi ketika dia sudah punya kemudahan, dia sudah kaya, maka pada saat itu wajib bagi dia untuk membayar. Jadi saat itu nggak wajib. Wajibnya kapan? Ketika dia sudah kaya baru wajib. Jadi intinya jamaah sekalian ya, terakhir bahwasanya orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat. Yang paling pertama apa itu? Memerdekakan budak. Sekarang susah, nggak ada sekarang. Kita jumpai budak nggak nemu. Kalau seandainya tidak mungkin, maka pakai solusi yang kedua, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan putus, harus ngulang dari awal lagi. Ketika 2 bulan hampir kurang 1 hari, putus, ulang lagi dari awal. Jelas? Mana urus nanti. Enak sidik, gak enak suwe. Nah ini. Jadi itu jamaah ya. Kalau seandainya nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya nggak bisa lagi, maka apa? Ngasih makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Jadi itu adalah kafarat jima fi hari Ramadan. Demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.